Puji Tuhan, sidang jemaat, kita boleh kembali mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi ini Tuhan kami boleh kembali datang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menuntun kami, Tuhan menjaga kami, Tuhan memelihara kami, dan juga Tuhan biarlah firman-Mu datang kepada kami dimanapun kami berada, di dalam rumah kami, di tempat tinggal kami masing-masing. Biarlah firman-Mu menyatakan kuasa-Mu, Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan, Roh Kudus yang akan memberikan pengertian bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati umat-umat-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lewati minggu demi minggu, bulan demi bulan, kita masih ada di dalam situasi, suasana, kondisi yang sangat mengkhawatirkan bagi kita. Pintu-pintu tertutup untuk kita. Kita tidak bebas lagi seperti biasa, tapi percaya ada satu pintu, yaitu Yesus, adalah pintu keselamatan buat kita. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang temanya Yesus adalah pintu. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 9 berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Puji Tuhan. Ini satu pernyataan dari Tuhan sendiri yang berkata, "Aku adalah pintu." Pintu keselamatan. Tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang menyatakan dia adalah pintu keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup menyatakan bahwa akulah pintu, pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Barang siapa yang masuk melalui aku, dia akan selamat. Luar biasa. Artinya kalau Yesus berani menyatakan seperti ini, artinya Yesus memiliki kekuatan kuasa yang luar biasa. Oleh sebab itu, ada keselamatan di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Tidak ada manusia di kolong langit ini yang berani menyatakan bahwa akulah pintu keselamatan. Tetapi kita mau melihat bahwa firman Tuhan di dalam Injil Yohanes menyatakan bahwa akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan selamat. Jadi ada yang menuntun kita. Kalau kita buka di dalam Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa Dia mempunyai jalan, yaitu menuju pintu keselamatan buat kita. Tentu ada ayat pendukung di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12 berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kita. Artinya keselamatan ini hanya ada di dalam Yesus Tuhan kita. Berarti kita mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk mendapatkan keselamatan. Mungkin hari-hari ini banyak kali kita katakan bahwa apakah saya bisa selamat lewat virus corona yang ada ini, apakah saya bisa selamat? Tapi Yesus menjamin bahwa di dalam Dia ada keselamatan, ada kehidupan yang kekal. Jadi lewat Tuhan kita mendapat keselamatan, pengampunan dosa,
segala beban, persoalan, masalah kita, asalkan kita mau datang lewat pintu yaitu Yesus, maka Dia akan memberikan kita keselamatan. Dikatakan bahwa kita masuk keluar, kita akan menemukan padang rumput. Artinya ada kehidupan di dalam Yesus. Masuk. Kalau kita masuk salah pintu, ya ada akibatnya. Tentu kita tidak mau salah pintu. Ada dua pintu yang sering kita dengar lagu-lagu sekolah minggu. Ya, ada dua pintu, ada dua jalan, yang lebar dan yang sempit. Itu firman Tuhan katakan. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13, kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya." Artinya di sini ada dua pintu. Ada satu pintu yang sempit, ada satu pintu yang lebar. Tentu kalau pintu yang lebar gampang kita masuk. Tetapi pintu yang sempit ini tentu kita butuh perjuangan untuk masuk. Karena pintu yang sempit ini ada keselamatan di sana. Orang senang dengan yang lebar-lebar, yang luas-luas. Ya, kita mau lihat pembahasan firman Tuhan bagi kita. Bagaimana pintu yang lebar dan pintu yang sempit. Ya, saya bacakan sekali lagi. Masuk melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luasnya jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Artinya banyak orang yang masuk melaluinya. Pintu yang lebar ini banyak orang masuk karena tidak ada tantangan, tidak ada perjuangan di sana. Enak, bebas, mau buat apa saja bebas. Tetapi kalau pintu yang sempit harus antri. Orang malas dengan antri. Kita lihat kembali di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 berkata, "Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Artinya dikatakan pintu yang sempit itu memiliki perjuangan yang sangat berat, sehingga sedikit orang yang mendapatinya. Kalau pintu yang lebar jelas, aman, gampang. Maksudnya ya kenapa orang menuju kepada pintu yang sempit ini mendapat kesulitan? Ya, karena lewat pintu yang sempit kita tidak bisa membawa barang-barang yang banyak. Barang-barang yang banyak, tentu kalau masuk lewat sempit kita pasti bawa barang sedikit. Contohnya seperti itu, ya. Kalau kita bawa dosa ya nggak bisa. Ya, kita nggak bisa lewat pintu yang sempit. Kita harus membawa iman lewat pintu yang sempit itu. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7 berkata, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku." Dikatakan bahwa Tuhan tahu ya kemampuan kita. Dikatakan ya Dia tahu kekuatan kita. Walaupun kita lemah, kita tidak mempunyai kekuatan untuk berusaha masuk lewat pintu yang sempit itu. Tetapi firman Tuhan menjamin, yaitu Dia berkata,
kita tidak menyangkal nama Tuhan dan kita menuruti firman Tuhan. Itu yang menjamin kita. Banyak orang yang sedang berjalan di dalam dunia ini, saat menghadapi tantangan lewat pintu yang kecil itu, mereka bisa menyangkal nama Yesus. Mereka sudah tidak percaya lagi kepada nama Yesus. Ya. Mereka menyangkal nama Yesus. Ini yang dikatakan jaminan bagi orang yang menuju kepada jalan yang sempit itu. Dikatakan kalau firman Tuhan katakan, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Artinya Yesus juru kunci. Banyak orang, kita lihat hari-hari ini ada banyak juru bicara, juru masak, juru mudi. Tetapi Yesus adalah juru selamat kita yang mampu membawa kita lewat pintu keselamatan yang menjadi jaminan hidup kita. Kalau kita bicara tentang menemukan padang rumput berbicara tentang keadaan kehidupan kita di mana kita menemukan sebuah kenyamanan. Berarti di dalam Yesus ada kenyamanan. Saya teringat di dalam Mazmur pasal yang ke-23, kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-23 berkata, Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini pernyataan daripada Mazmur Daud berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membaringkan di padang yang berumput hijau. Tentu kalau padang yang berumput hijau, ada kenyamanan, ada sukacita di sana. Tetapi bagaimana kita mendapatkan ini? Tentu ada perjuangan, harus melewati pintu yang sempit itu. Karena bukan kita bebas, kita bebas melakukan apa saja. Ikut Tuhan tidak seperti itu. Kita harus memiliki rambu-rambu untuk kita mengikuti Yesus. Oleh sebab itu kita mau lihat lagi di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-19 berkata, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar masuk ke dalamnya. Artinya kalau kita mau masuk di dalam pintu daripada Tuhan itu, kita harus menjadi orang yang benar. Karena kita melakukan firman. Saat kita melakukan firman, kita menjadi orang yang benar. Saat kita menjadi orang yang benar, kita masuk untuk bertemu dengan Tuhan. Kita bisa masuk mendapatkan padang rumput yang hijau itu. Yang dikatakan Mazmur Daud tadi. Pintunya Tuhan untuk kehidupan kita. Orang benar akan masuk lewat pintu yang sempit itu. Karena ada perjuangan. Ada perjuangan dalam hidup kita untuk mengikuti Tuhan. Seringkali kita katakan bahwa orang Kristen itu susah. Mengikuti Tuhan itu susah. Tetapi saat kita mengikuti Tuhan dan kita akan berkata, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Bukakan aku pintu gerbang kebenaran dalam hidup kita. Hari-hari ini kita butuh banyak doa dalam hidup kita. Kita butuh firman Tuhan. Kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita saat ini ada di rumah, kita dimanapun kita berada, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa Yesus sendiri adalah pintu keselamatan buat kita. Tidak ada nama lain yang mampu untuk memberikan
keselamatan dalam hidup kita. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita hari-hari ini. Ya, mungkin saya menyampaikan firman Tuhan ini dengan sederhana. Biarlah Roh Kudus yang akan memberikan pernyataan lebih lagi dalam hidup kita. Banyak kali kita coba-coba untuk melakukan sesuatu supaya apa? Supaya kehidupan kita lebih layak lagi. Tetapi kita harus kembali melihat kebenaran firman Tuhan, bahwa firman Tuhan menuntun hidup kita. Firman Tuhan membimbing kita. Ya, di dalam Mazmur yang kita sudah baca tadi, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat Tuhan itu yang menghibur kita. Dia membimbing kita kepada air yang tenang. Walaupun kita ada di dalam lembah kekelaman sekalipun, Dia ada menyertai kita, maka kita akan mendapat sukacita yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan merayakan tahun-tahun yang lalu kita mungkin merayakan dengan kita buat satu acara yang spesial. Tapi kali ini biarlah kita mau merenungkan firman Tuhan. Ya, nanti saat hari kenaikan kita masuk ke kamar kita, kita berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membukakan kita pintu keselamatan itu buat kita. Mungkin hari-hari ini kita jauh daripada Tuhan. Hari-hari ini kita mengalami banyak kekhawatiran dalam hidup kita. Tetapi ada jaminan yang Tuhan berikan buat kita, yaitu Yesus berkata, akulah pintu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Barang siapa yang masuk melalui aku, dia akan selamat. Selamat. Orang berkata selamat ya, sukses ya. Apa? Tapi Yesus mau katakan bahwa saat engkau mengikuti aku bukan saya, tetapi Yesus. Yesus yang berkata seperti itu, dan kita akan mendapat jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, renungan kebenaran firman Tuhan bagi kita, sidang jemaat yang ada di rumah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, biarlah lewat renungan firman Tuhan ini, kita kembali boleh dikuatkan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh mendapat jaminan di dalam Engkau. Engkau adalah pintu bagi kami. Engkau adalah juru selamat bagi kami. Tidak ada di dalam nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh mendapat kekuatan, kami boleh mendapat keselamatan yang kekal yang datang daripada-Mu. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi sidang jemaat yang saat ini mengalami sakit penyakit, saat ini sedang mengalami kesusahan, saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Di dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh. Di dalam nama Yesus biarlah Tuhan menyertai kehidupan kita mulai saat ini. Oleh sebab itu, marilah saudara-saudaraku umat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Sidang jemaat yang kekasih, ingat bahwa Yesus adalah pintu. Barang siapa melalui Yesus, dia akan selamat. Percaya, Tuhan Yesus memberkati. Ada nomor di bawah ini, bisa dihubungi untuk dapat pelayanan dari hamba-hamba Tuhan tempat ini. Tuhan Yesus memberkati.